Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa. Sebelum kita, biarlah Tuhan memimpin acara pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini. Urapi kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani, dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, urapi kami. Bagi Allah yang bertahta di sorga, kepadamu Tuhan kami datang beribadah. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan keselamatan kita ke sorga adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kami. Kepadamu Tuhan kami datang beribadah. Turunlah kiranya atas kami ya Tuhan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi, menguduskan dan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Selamat malam sahabat LPK yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini, dan kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang satu tema bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang telah menjamin kepastian ke sorga. Dan hari ini kita akan lanjutkan, dan Tuhan taruh di hati saya untuk bagikan satu tema, yaitu bukti. Ya, bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Saya berkhotbah di banyak gereja, dan ketika saya bertanya kepada jemaat, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Semua menjawab yes. Yes katanya. Tetapi ketika saya bertanya, coba apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ternyata tidak banyak yang bisa menjawab. Nah, sebab itu malam hari ini cukup banyak bukti ya, cukup banyak bukti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari ini saya akan menunjukkan ada 9 bagian firman Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada malam hari ini. Saya ingin sedikit refleksi yang kemarin kita sudah bahas, bahwa hanya Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus Kristus yang telah menjamin jalan yang pasti ke sorga. Mengapa? Bukan karena kita paling baik, karena ternyata perbuatan baik pun tidak bisa menyelamatkan kita, kan? Kita sudah bahas. Juga hidup saleh juga tidak bisa menyelamatkan kita. Kita bisa diselamatkan Tuhan karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kenapa? Tuhan tahu bahwa kita sudah dihukum mati, oleh karena dosa kita dihukum mati masuk alam maut. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan rela datang ke dunia, mati untuk kita. Tuhan tahu bahwa hutang dosa kita sangat banyak, tetapi Dia rela mencurahkan darahnya yang mahal, dan Dia membayar hutang dosa kita lunas. Itulah dengan iman, karena kita percaya kepada pengorbanan Kristus dan pencurahan darahnya yang kudus, maka kita diselamatkan. Dan saya ingin baca dulu satu bagian firman Tuhan, mulai dari kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini yang menjadi dasar kita umat Kristen percaya bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab ini bukan hasil karangan manusia. Tapi tulisan-tulisan ini ditulis karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Ada sekitar 40-an penulis kitab-kitab dalam Alkitab ini, dan mereka menulis bukan dari pikiran sendiri, tetapi karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya setiap kali kita membaca Alkitab, kita selalu memohon tuntunan Roh Kudus. Berbeda dengan kalau kita membaca buku-buku karangan manusia, nah kita berinteraksi dengan pikiran manusia. Tetapi kita membaca Alkitab, kita tidak berinteraksi dengan manusia, tetapi kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita, menolong kita untuk bisa mengerti. Ya, jadi tulisan-tulisan dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kita percaya bahwa ini diilhamkan oleh Tuhan, dan apa yang diilhamkan Tuhan itu pasti yang benar ya. Jadi ini juga menjadi dasar pembahasan kita pada malam hari ini. Malam hari ini saya akan bahas kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita semakin yakin, percaya, jangan pernah ragu lagi, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya menambahkan satu bukti yang paling utama ya, Bapak Ibu Saudara.
Perbedaan yang paling prinsip dari antara manusia dengan Tuhan adalah manusia itu ciptaan dan Tuhan itu pencipta. Ya kan? Manusia itu ciptaan, manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain itu diciptakan, tetapi Tuhan itu pencipta. Sebab itu saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai baca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat yang ke-14 ya. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu kemudian di ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita perhatikan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Itu satu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, karena firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman menjadi manusia. Lalu saya ingin bacakan lagi firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Perhatikan. Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dia, dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bukti pertama yang Alkitab katakan, ya, bukti pertama yang Alkitab katakan, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah pencipta. Ya, Yesus Kristus adalah pencipta. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang saya akan bahas pada malam hari ini, bukti yang tidak pernah bisa dimiliki oleh orang lain. Tadi kita sudah bahas bahwa bukti pertama bahwa Yesus adalah Tuhan karena Dia pencipta. Manusia hanya ciptaan, tetapi Tuhanlah pencipta. Kalau Bapak katakan bahwa karena kebangkitan orang mati, bukti. Lazarus juga bangkit kan? Lazarus juga bangkit. Kita lihat Dorcas juga dibangkitkan. Nah, ada begitu banyak orang. Jadi banyak orang, saya pernah bertanya juga kepada jemaat, ada yang mengatakan bahwa oh Dia Tuhan. Memang itu benar. Yesus bangkit itu juga bukti Dia Tuhan. Tapi ada orang yang bangkit juga. Kita lihat ada Lazarus, ada Dorcas, bahkan Eutikus juga kita percaya bahwa mati dan didoakan oleh Rasul Paulus. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada yang mengatakan bahwa Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara, Elia juga naik ke sorga. Ya, Elia juga naik ke sorga. Henok juga naik ke sorga. Dan dipercaya juga Musa juga di Gunung Nebo juga tidak ketemu kuburan, dan dipercaya bahwa Musa juga naik ke sorga. Tapi ada bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tidak dimiliki oleh manusia manapun, yaitu membedakan bahwa Yesus bukan sekedar wujud manusia, tapi Dia Tuhan. Tadi bukti pertama kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14 membuktikan bahwa Yesus adalah firman Allah dan firman itu menjadi manusia. Lalu dalam Kolose 1 ayat 16 tadi kita sudah jelaskan bahwa Yesus adalah pencipta. Jadi bukti pertama bahwa Yesus adalah Tuhan karena Yesus adalah pencipta. Oke, baik. Jadi yang pertama, bukti dalam Alkitab, kalau ada yang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, jawaban yang paling pertama kalau ketika Bapak Ibu Saudara orang bertanya, apa bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Katakan saja, Alkitab yang mengatakan demikian. Ada sebuah lagu anak-anak yang berjudul demikian. Yesus sayang padaku. Ya, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dari lagu ini saja kita sudah bisa mengerti bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus sayang kepada kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bukti pertama bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu bahwa Dia adalah pencipta. Nah, beberapa minggu yang lalu juga saya sudah kutip beberapa ayat. Nah, saya mau sampaikan lagi. Bukti yang kedua, yang juga tidak dimiliki oleh manusia manapun. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Apa itu? Yesus tidak berdosa. Ya, semua manusia berdosa. Firman Tuhan katakan
di dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi firman Tuhan, firman Allah sendiri berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-22, katakan bahwa Yesus tidak berdosa. Ya, itu bukti kedua bahwa Yesus tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-2. 1 Petrus 2 ayat 22. Dan kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, manusia semua berdosa. Tidak mungkin manusia berdosa bisa mengampuni orang berdosa. Tetapi firman Tuhan dalam Markus 2, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam ayat ke-5 sampai ke-10, dikatakan bahwa Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Dikatakan bahwa supaya kita tahu bahwa di dunia ini anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ini yang menjadi pertentangan bagi orang ahli Taurat Yahudi pada zaman itu. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Jadi bukti ketiga, kita bisa melihat bahwa mengapa Yesus disebut Tuhan, karena Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yesus itu pencipta, Yesus tidak berdosa, dan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Seringkali kalau kita melihat di Katolik ada juga umat yang datang lalu mohon kepada Romo, tolong doakan, ya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa bukan Romo yang mengampuninya. Seringkali umat merasa bahwa mereka sangat berdosa sehingga memohon untuk Romo. Begitu juga bagi kita para pendeta, banyak juga jemaat yang datang untuk meminta. Tapi bukan kita yang mengampuni dosa umat. Yang mengampuni dosa umat manusia adalah Tuhan. Romo pun akan berdoa kepada Tuhan, mohon ampun akan segala dosa umatmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetapi Alkitab katakan di dalam Markus 2, kita mulai baca dari ayat 5 sampai dengan 10, itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Itu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya berjanji untuk kita akan melihat bukti. Ada 9 bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita sudah membahas di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, juga ayat ke-14 membuktikan bahwa Yesus adalah pencipta. Dilengkapi di dalam Kolose 1 ayat 16 tadi. Nah, bukti yang kedua tadi kita bisa melihat bahwa Yesus tidak berdosa. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Lalu Markus 2 ayat 5 dan sampai 10 juga mengungkapkan kepada kita bahwa Yesus itu berkuasa. Dia bukan saja tidak berdosa, dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Itu bukti bahwa hanya Yesus Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemudian juga di dunia ini, orang berusaha untuk berkuasa, baik dari tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, sampai jadi presiden, katakanlah begitu, anggota dewan. Tapi tidak ada seorang pun di dunia yang bisa berkuasa. Mungkin orang mencoba untuk berkuasa. Iblis juga mungkin mencoba untuk berkuasa di bumi ini. Tapi Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus berkuasa di sorga dan di bumi. Itu bukti. Tidak ada manusia siapapun, tidak ada nabi manapun, tidak ada pemimpin agama manapun yang bisa berkuasa di bumi dan di sorga. Wow! Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa di sorga dan di bumi ini. Matius 28 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Nah, firman Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab Wahyu, ini bukti yang berikut juga. Rasul Yohanes diizinkan Tuhan hidup cukup tua ya. Dan dia diizinkan Tuhan sebelum meninggal di Pulau Patmos. Tuhan diizinkan dia, Roh Kudus menguasai dia, dan dia melihat sorga terbuka. Dan dia melihat yang duduk di tata kemuliaan di sorga itu Yesus Kristus. Wow! Bapak Ibu Saudara, itu dicatat dalam Wahyu, kita bisa baca dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Bahwa yang duduk di takhta kemuliaan di sorga itu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa bukan saya yang melihat? Ya, saya tidak mengenal langsung Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Rasul Yohanes yang hidup selama 3,5 tahun bersama-sama dan mengenal suaranya. Kalau kita baca kitab Wahyu, apa yang Yohanes bilang? Suara seperti yang pernah dia dengar. Ya, jadi dia diizinkan Tuhan sebelum meninggal. Karena Yohanes juga yang mencatat dalam Yohanes 14 ya ayat 1 sampai 3 itu berkata bahwa Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya.
Dan sebelum meninggal, Yohanes melihat bahwa di sorga itu, yang bertata di sorga itu Tuhan Yesus Kristus. Itu bukti. Tidak ada manusia yang bisa berkuasa di sorga. Ada begitu banyak agama mencoba untuk mudah-mudahan masuk sorga. Tapi Alkitab katakan bahwa Yesus sudah di sorga dan jadi penguasa sorga. Itu bukti yang berikut bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia berkuasa di bumi dan di sorga. Bukti berikut. Karena Yesus berkuasa di sorga, maka dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai seterusnya itu kita bisa melihat bahwa Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Sebab itu Tuhan berjanji bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa karena dia adalah Tuhan, dia penguasa di bumi. Bahkan dia juga menyediakan tempat. Orang hanya pribadi yang punya kuasa, yang punya wewenang di sorga yang bisa menyediakan tempat. Itu bukti berikut bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia berani bukan saja menyajikan jalan yang pasti ke sorga, tetapi juga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah bahas. Yang pertama, bukti Yesus adalah Tuhan karena Yesus adalah pencipta. Kita baca dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Bukti kedua, Yesus adalah Tuhan karena Yesus tidak berdosa. Bukti ketiga, bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Tidak mungkin orang berdosa mengampuni orang berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa dan dia mengampuni kita orang-orang berdosa. Lalu kemudian dia berkuasa di bumi dan di sorga. Ya, yang keempat, dia berkuasa di bumi dan di sorga di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18. Dan bukti kelima, Yohanes melihat bahwa yang duduk di tahta kemuliaan di sorga adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, bukti keenam, karena dia berkuasa di sorga, dia berani berjanji dalam Yohanes 16. Saya kutip dulu Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dulu, bahwa dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan khawatir. Seringkali saya melihat ada banyak orang, ya nggak apa-apa, kita kadang-kadang menangis juga ketika kita ditinggal orang-orang yang kita kasih. Saya tidak begitu sedih kalau orang yang meninggal itu orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena meninggal itu adalah awal dari kehidupan yang baru dalam Tuhan. Saya justru sedih kalau lihat orang yang meninggal tidak dalam Tuhan. Ya, tidak dalam Tuhan artinya dia hidup dalam dosa. Kalau dia sudah melayani Tuhan baik-baik, ya kita sedih-sedih. Tapi justru yang harus kita pikirkan bagaimana hidup kita ke depan. Orang-orang yang sudah, orang tua kita yang sudah meninggal dalam Tuhan, mereka sudah senang dengan Bapa di sorga ya. Waktu yang Tuhan berikan kepada orang tua kita, itulah yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan panggil mereka ke sorga. Jadi bagi kita orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Karena dia berkuasa di sorga, dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Tapi gak usah buru-buru meninggal lah. Semua ada waktunya. Tapi yang pasti kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin di dunia ini rumah kita hanya RSSSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Tapi kita percaya bahwa di sorga Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah permai bagi setiap kita. Kemudian yang berikut, dia berjanji bukan saja menyediakan tempat, tapi dia berjanji jalan yang pasti ke sorga. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Matius 25 ayat 31 sampai 46, kemudian dilanjutkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, itu mengatakan bahwa yang nanti akan datang untuk menghakimi dunia ini, ya, itu Tuhan Yesus. Saudara pernah dengar ada saudara-saudara kita Muslim yang mengatakan bahwa yang akan menjadi Imam Mahdi itu adalah Isa Al-Masih. Alkitab sudah mencatat bahwa akan menjadi hakim atas dunia ini Yesus Kristus. Tidak mungkin manusia menghakimi manusia. Makanya seringkali Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi sesama kita. Tidak mungkin orang berdosa menghakimi sama orang berdosa. Jangan kita berpikir bahwa kalau kita bukan narapidana lalu kita lebih baik. Tidak juga. Semua orang berdosa, bahkan kita sudah berdosa sejak
dalam kandungan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menghakimi. Tetapi firman Tuhan katakan nanti di akhir zaman yang akan menghakimi kita itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian yang berikut apa? Yohanes 13 ayat 13. Ini cukup banyak orang yang bertanya, kenapa umat Kristen kok percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Tuhan sendiri tidak mengatakannya. Nah, baca tadi dari Pak Budi Haloho ya. Budi Haloho mencatat bahwa bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena Yesus sendiri yang mengakuinya. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata kepada murid-murid, engkau berkata aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu benar karena memang aku guru dan Tuhan. Yaitu bukti Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pertama, Dia adalah pencipta, bukan ciptaan, ya. Manusia dan ciptaan lain dan ciptaan, tetapi Yesus Kristus adalah pencipta. Yang kedua, Yesus tidak berdosa. Yang ketiga, Dia berkuasa mengampuni dosa kita. Yang keempat, Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Ya, Matius 28 ayat yang 18. Lalu yang kelima, yang duduk di tahta di sorga itu Tuhan Yesus. Tidak ada lagi tahta tertinggi di sorga. Yang duduk dalam tahta kemuliaan di sorga adalah Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Lalu kemudian yang keenam, Yesus berjanji menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya Tuhan yang berani berjanji menyediakan tempat karena Dia penguasa di sorga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata bahwa Yesus menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia berkuasa untuk menjamin jalan yang pasti ke sorga. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu yang ke-8, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang akan datang untuk untuk menghakimi dunia di akhir zaman, itu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang bisa menghakimi manusia, tetapi Yesus berkuasa di bumi dan sorga, dan Dia akan datang untuk menghakimi kita. Dan yang terakhir saya menempatkan ini, dari semua itu, Yesus berkata bahwa aku memang guru dan Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri mengakuinya. Puji Tuhan, malam hari ini saya rindu nanti Bapak Ibu Saudara bisa nonton di YouTube untuk mencatat lagi ayat-ayat. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan pernah ragu lagi berkata, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, berarti saudara juga tidak percaya akan Alkitab. Karena semua bukti-bukti tadi adalah bukti-bukti dalam Alkitab. Dan kita percaya bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab adalah firman Tuhan karena diilhamkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, itu bukti yang kita bisa melihat pada malam hari ini. Kita bisa belajar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya juga bikin sebuah traktat yang judulnya ini, kabar terbaik bagi semua umat manusia. Nanti ya sesudah sudah wabah virus corona, bagi Bapak Ibu Saudara, di dalam ini memang ada penjelasan tentang hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi jaminan keselamatan ke sorga. Sudah dijelaskan. Kemudian juga ada arahan bagaimana kita menginjili, bersaksi. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau, silakan SMS saya aja ya ke 0815 1339 2007 ya. 0815 1339 2007. Nanti saya akan kirim traktat ini, tapi ya mungkin sesudah wabah virus ini ya, karena percetakan juga pada tutup. Ya saya juga ada baru cetak beberapa saja. Jadi itu yang boleh kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir lagi untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita, tetap kuat, dan ingat, pergi memberitakan kabar baik, karena Tuhan kita berkuasa di bumi dan di sorga. Ada begitu banyak bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi apa yang sudah kita boleh bahas pada malam hari ini, yang pertama bahwa Yesus itu pencipta. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-16 mengungkapkan bahwa Yesus itu pencipta. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus itu tidak berdosa. Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Bukti yang ketiga apa? Dia berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia, karena Dia tidak berdosa, Dia adalah Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, kita juga bisa melihat bahwa Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada manusia yang bisa berkuasa di sorga dan di bumi, tapi
Matius 28 ayat 18 mengungkapkan bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yohanes melihat di sorga. Sorga terbuka oleh pimpinan Roh Kudus. Rasul Yohanes melihat bahwa yang bertahta berkuasa di sorga itu Yesus. Dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itu bukti. Tidak ada manusia yang bisa bertahta di sorga. Yang keenam, karena Yesus berkuasa di sorga. Sebab itu dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, dia berjanji menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, kesempatan hidup, ya, jangan buru-buru mau meninggal, ya. Jangan minta meninggal karena Tuhan sudah menyediakan tempat. Tenang aja. Kesempatan hidup, kesempatan untuk bersaksi. Ceritakan, karena Tuhan mau kita pergi memberitakan kabar baik, kan? Matius 28 ayat 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang penting kita mesti tahu bahwa Yesus Tuhan berkuasa di sorga sudah menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan dia berjanji, yang Yohanes 14 ayat 6, dia berjanji, Tuhan Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jangan pernah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mohon berdoa terus supaya kita tetap setia sampai akhir. Kita harus pergi memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bukti-buktinya jelas dalam Alkitab, bahwa dia telah menyediakan tempat bagi setiap kita, dan dia menjamin kepastian ke sorga. Dan di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 juga diungkapkan bahwa yang akan datang menjadi hakim atas dunia ini Yesus. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus sendiri mengakuinya. Ya, selain bukti-bukti yang lain, dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 juga diungkapkan bahwa Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab itu, jangan pernah ragu lagi untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Kita pulang dengan kembali dalam aktivitas kita dengan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Kami ingin berdoa untuk setiap orang-orang tua kami, Tuhan. Tuhan jamah mereka. Bagi jemaat yang sakit, sama teringat Ibu Monik juga, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Dan setiap jemaat dimanapun yang dalam kelemahan tubuh, kami satukan hati kami, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu, Tuhan. Yang bergumul dalam rumah tangga, Tuhan, pulihkan setiap kami. Bergumul dalam pekerjaan, dalam ekonomi, Tuhan berkati setiap jemaat, Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan malam hari ini di hadapan hadirat-Mu, Tuhan, memohon urapan-Mu turun atas kami, berkat-Mu turun atas kami. Mari setiap umat Tuhan dimanapun kita berada, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kepada kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.